Oke, lanjut. Sekarang Bapak akan menjelaskan tentang aturan rantai untuk menentukan turunan fungsi trigonometri. Nah, di sini tuh Bapak akan jelasin tentang rumusnya dulu, rumus aturan rantai ya. Jadi misalkan kita punya Y-nya itu fgx. Jadi ini ada fungsi dalam fungsi ya. Nah, ini turunan pertamanya gimana? Nah, kita turunkan dari yang paling luar dulu. Misalkan ini fgx, berarti kita turunkannya jangan dari dalam, jangan dari x-nya. Ini jangan dari x-nya, tapi dari apa? Dari f-nya yang paling luar. Nah, jadi y aksen sama dengan f aksen, terus gx-nya kita tulis, kemudian dikali semakin ke dalam, ininya turunin. G aksen x. Nah, kemudian x-nya ini kita turunkan jadi 1. 1 kan nggak usah ditulis juga. Jadi turunan dari fgx itu sama dengan f aksen gx dikali g aksen x. Tapi kalau misalkan ada f, kemudian g, terus h, nah berarti f dulu, kemudian g, kemudian h, kemudian x-nya gitu ya. Jadi kalau misalkan ada turunan rantai, itu ya kita dari keluar ke dalam. Nah, berarti kita harus belajar dulu cara mengubah fungsinya. Jadi kita nggak asal langsung turunin aja, enggak. Di sini tuh karena rantai berarti harus dirapihin dulu fungsinya. Misal nih, Bapak punya fx. Fx-nya itu sama dengan sin pangkat 3x. Nah, ini kita rapikan dulu bentuknya jadi gimana. Berarti kan sin x pangkat 3. Nah, baru kita turunin. Jadi 3 di sini adalah maksudnya sin x ini di pangkat 3. Tapi kalau sin x 3-nya di sini nih, berarti ini hanya x-nya aja yang dipangkatin 3. Tapi kalau di tengah, ini semuanya. Sin x-nya itu dipangkatin 3 semua. Nah, coba lanjut. Misalkan ada 5 cos pangkat 3 4x. Berarti kan dirubahkannya. Fx sama dengan 5, terus cos 4x pangkat 3. Nah, dari sini kan ketahuan nih, 3 ini adalah pangkat dari cos 4x. Gitu. Nah, kalau misalkan akar gimana? Nah, ini ada akar sekan x pangkat 3. Nah, ini bisa menjadi apa? Kita ubah sekan x pangkat 3 pangkat setengah. Karena akar x itu kan di sini 1, di sini 2. Berarti kan 1/2. Kalau misalkan di sini 3, berarti 1/3. Tergantung akarnya aja. Kalau nggak ada kan di sini berarti 2, jadi 1/2. Nah, kemudian yang ini, cos pangkat 3 x kuadrat plus 1. Nah, di sini kan 3-nya di sini, berarti kita rapihkan. Nah, bentuknya jadi gini, cos x kuadrat plus 1-nya ini pangkat 3. Jadi pertama kita turunkan yang paling luar dulu, yang ini yang 3, pangkat 3, kemudian cos-nya, kemudian x kuadrat plus 1. Nah, ini kan cuman belajar cara mengubah fungsinya aja, ini kan belum nurunin. Biar kalian paham, oh ini pangkat 3 di sini itu ternyata sin x-nya pangkat 3, bukan x-nya yang dipangkat 3, tapi sin x-nya sekalian semuanya gitu. Nah, coba di sini ada rumus-rumus identitas ya, catatan. Bapak tulisnya memo ya, catatannya gini. Jadi misalkan ada sin 2A itu sama dengan 2 sin A cos A. Jadi kalau di sini 2, berarti di sininya dibagi 2 jadi 1. Kalau 2A di sini A. Nih, ini juga A nih. Tapi kalau misalkan di sini 10A, berarti di sininya jadi 5A, 5A gitu. Dibagi 2 tuh. Nah, 2 di sini adalah dari rumusnya. Misalkan ada sin A, di sini kan 1. Nah, karena dibagi 2, itu nggak usah jadi 0,5A. Jadi 1/2A aja, biar gampang kita jadikan pecahan. Nah, kemudian sin 2A sama dengan 2 sin A cos A itu bisa diubah jadi sin A cos A sama dengan sin 2A/2. Kan ini 2-nya kalau pindah ruas jadi dibagi ya. Sin 2A dibagi 2. Sama dengan, kan ini sin 2A dibagi 2 kan sama aja setengah sin 2A. Nah, kemudian rumus identitas selanjutnya itu kalau ada kotangan A dikali tangan A itu sama dengan 1. Kan kalau kotangan itu 1/tan ya, jadi kan tangannya bisa dicoret jadi 1. Nah, kemudian kalau ada tangan A dikali cos A itu sama dengan sin A. Dari mana?
Kan kalau tangan itu rumusnya apa? Sin per cos. Jadi cosnya dicoret, tinggal sinnya. Nah, cukup ya. Ini baru penjelasan awal tentang rumus aturan rantai dan identitas trigono yang bakal kalian gunakan. Biasanya digunakan ini yang 3 nih. Sin 2A, 2 sin A cos A. Terus ini nih yang di kotak. Nah, kalau yang ini jarang nih, yang keempat sama yang kelima nih. Paling yang 1, 2, 3. Gitu. Nah, kalau misalkan ada sin 3A, berarti 3/2 ya. Jangan dijadikan 1,5 gitu. Jangan jadikan desimal. Oke, cukup.